Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua sehat ya? Alhamdulillah. Siapa yang nggak masuk hari ini anak-anak? Nggak ada, alhamdulillah semua sehat, semua masuk semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita buka dengan doa ya. Siapa yang mau memimpin doa yang tadi masuk kelas pertama? Mbak siapa? Mbak Berli. Silahkan Mbak Berli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan doa ya, kita belajar hari ini akan senantiasa diridhoi oleh Allah, mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Allahumma amin. Baik anak-anak, sebelumnya silakan lihat kerapian kalian, jilbabnya ya, pakaiannya dirapikan dulu. Kemudian peralatan-peralatan yang akan kita gunakan untuk pelajaran PAI silahkan disiapkan terlebih dahulu. Sudah ya? Sudah? Sudah, baik. Anak-anak ya, semangat hari ini? Semangat ya, harus tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Dalam sejarah kita tahu ya, seorang nabi ya yang selalu semangat dengan pengorbanannya ya. Kira-kira nabi siapa ya yang akan diceritakan saudara adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Beliau selalu semangat dalam perjuangannya ya. Yang pertama, ketika beliau apa? Iya, ya, ketika beliau harus menyembelih anaknya. Ya, siapa anaknya? Ismail. Ya. Kemudian yang kedua, ketika beliau juga bersabar dengan pengorbanannya, ya, lama tidak dikaruniai anak. Kan begitu, ya enggak? Iya, akhirnya dengan kesabarannya, perjuangannya, akhirnya beliau dikaruniai anak berapa? Dua, ya, Ismail dan Nabi Ishak. Nah, ketika beliau melawan raja siapa? Raja Namrud, ya kan? Raja Namrud dan para pengikutnya yang menyembah berhala, ya. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim sempat dibakar, ya. Akan tetapi alhamdulillah Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali, ya kan? Ya. Yang keempat, ketika Nabi Ibrahim harus melawan dengan siapa? Ayahnya, ya kan? Ayahnya yang namanya siapa? Azar, ya. Azar adalah penyembah berhala dan pembuat patung, gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim tetap dalam ketauhidannya, begitu. Nah, itu semangat yang harus kita contoh dari Nabi Ibrahim. Baik anak-anak, untuk kali ini ya, pertemuan kali ini, kemarin kita sudah membahas tentang apa ya? Zakat ya? Ya, zakat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyembelihan hewan ya dalam Islam, yaitu ada yang namanya kurban dan yang satunya adalah akikah, begitu ya. Kira-kira anak-anak ibadah kurban ya itu pertama kali disyariatkan
kurban pada masa Nabi siapa ya? Ada yang tahu? Pada masa Nabi Ibrahim. Betul sekali ya. Ketika itu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya ya, yang namanya Ismail. Ya. Perintah tersebut dicantumkan dalam surat As-Saffat ayat 102. Itu ya. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu ya. Jadi ketika Nabi Ismail itu sudah menjadi dewasa, menginjak balik, ya, Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim disuruh mendapat perintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Kemudian mimpinya itu diutarakan kepada Ismail, ya. Bagaimana jawab Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'maru. Ya. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ya, suruh menyembelih silakan. Ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kamu nanti akan mendapatkan aku sebagai orang yang sabar. Nah, Nabi Ismail ternyata menyetujui ya untuk disembelih. Nah, sudah mau proses penyembelihan begitu ya. Ternyata apa? Allah menggantinya dengan seekor domba. Nah, disitulah ya terbuktinya Nabi Ibrahim atas apa kemenangan dari ujiannya itu. Ya, akhirnya Nabi Ismail tidak jadi disembelih, akan tetapi malaikat menurunkan seekor domba untuk disembelih. Nah, dari situlah ya akhirnya disyariatkannya ibadah kurban. Itu ya anak. Oke, selanjutnya apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya. Ini adalah yang akan kita pelajari hari ini ya. Kita belajar kajian 3.11 tentang memahami ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Kemudian 4.11 memperagakan tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikah. Ya. Indikator capaian kompetensinya yang pertama adalah menjelaskan pengertian kurban dan akikah, kemudian dalil dan hukumnya, kemudian mengidentifikasi ketentuan hewan kurban dan akikah. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi waktu pelaksanaan kurban dan akikah, kemudian pembagian daging kurban dan akikah, kemudian memaparkan hikmah ya dari ibadah kurban dan akikah. Selanjutnya menyimpulkan perbedaan dari kurban dan akikah, dan yang terakhir adalah menyajikan pelaksanaan ibadah kurban dan akikah. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, silahkan kita lihat gambar-gambar yang ada di layar, anak-anak. Ya, silahkan diperhatikan. Ya, apa yang terbesit dalam pikiran kalian setelah melihat gambar-gambar tentang kurban dan akikah ini? Sapi. Ada sapi. Ada apa lagi? Iya, terus? Iya, ini apa? Ada sate. Ada apa lagi? Seorang apa itu yang sedang dicukur? Iya, seorang bayi rambutnya dicukur. Ya. Kemudian ada gambar apa lagi itu kecil-kecil? Daging-daging, ya, daging-daging yang akan dibagikan. Nah, disinilah ya, nanti akan kita simpulkan apa
Ya, nanti kalian bisa menceritakannya, begitu. Baik anak-anak. Nanti yang akan kita pelajari ya dengan menggunakan metode diskusi. Ya, menggunakan metode apa? Diskusi. Ya, berarti ya kalau diskusi pasti ada kelompoknya. Ya, semua dibagi kelompok, satu kelas menjadi 10 kelompok. Ya, satu kelompok ada 3 anggota. Ya, secara acak aja. Itu ya. Ya, kita lihat ya, kita saksikan dulu video ya. Video yang akan Ustazah tayangkan. Kamu tidak apa-apa, nak? Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih ya. Ada apa ini? Kenapa anak ini ya? Korek putri. Sampai Dasar dikejar-kejar kambing kamu. jelek, beraninya menyerang dari belakang. Itu namanya pengecut. Kamu baik-baik saja, Dok. Apa aku bilang? Kamu diseruduk lagi kan? Tenang, Bill. Ini belum seberapa kok. Aduh. Samil, sedang apa kamu di sini? Rita. Begini ya, akikah berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti memutus. Dalam istilah yang umum, akikah berarti menyembelih kambing pada hari ke-7 dari kelahiran seorang bayi sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hukumnya apa, Bu? Menurut pandangan para ulama, akikah hukumnya sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan ada sebagian ulama lain yang mewajibkannya. Lalu daging yang dipotong itu buat siapa? Apa sama seperti kurban? Daging itu diberikan kepada fakir miskin, kerabat, tetangga, dan siapa saja yang membutuhkan. Namun berbeda dengan kurban, daging akikah diberikan dalam kondisi sudah matang atau sudah dimasak. Jumlahnya berapa ekor, Bu? Wah, pertanyaan bagus, Dodo. Dodo gitu loh. Bila bayi itu lahir laki-laki, maka yang disembelih 2 ekor. Bila perempuan 1 ekor. Ya. Bagaimana anak-anak? Apa tadi dijelaskan tentang apa? Akikoh. Ya. Nah, sekarang silahkan melihat layar kembali ya. Nah, di sini materi kita adalah kurban dan akikoh. Ya. Beda konsepnya dari kurban dan akikoh ya, ada pengertian dalil hukum, kemudian ketentuan hewan, waktu pelaksanaan, pembagian daging, hikmah, dan perbedaan antara kurban dan akikoh, dan yang terakhir adalah menyajikan pelaksanaan kurban dan akikoh. Ya. Untuk yang pertama tentang pengertian dalil dan hukumnya, ya, silakan diperhatikan. Ya, yang pertama adalah kurban. Kurban itu berasal dari bahasa Arab tentunya ya, anak-anak ya. Ya, qurba yaqrabu qurbanan wa qurbanan. Ya, artinya adalah pendekatan diri atau mendekatkan diri. Yang dimaksud bagaimana? Bahwasanya kurban adalah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat yang akikah bagaimana.
laki-laki atau perempuan. Tujuannya apa? Sebagai ungkapan rasa syukur, bersyukur atas kelahiran anaknya. Ya, dengan kesyukuran itu, ya, akhirnya dilaksanakan akikoh, gitu. Baik, lanjut. Adalah ketentuan hewan. Ya, ketentuan hewan kurban bagaimana? Nah, ya, kira-kira hewan kurban apa saja, Mbak? Unta, sapi, kambing, domba, ya, tambah kerbau, begitu ya. Nah, ketentuannya ada tahun-tahunnya tersendiri. Sudah berapa tahun? Unta itu sudah 5 tahun, sapi kerbau itu 2 tahun, ya, kambing menjelang 2 tahun, domba itu 1 tahun. Kemudian syaratnya bagaimana? Tentu saja hewannya harus sehat. Tidak boleh ya matanya itu hilang 1 misalnya, ya. Tuh, tidak boleh ketika pas sakit gelean misalnya, ya. Telinganya, kupingnya juga harus lengkap, ya. Ekornya tidak putus, kakinya tidak pincang, gitu, ya. Kemudian, ya, sekarang akikah. Hewan akikah apa kira-kira? Kambing, domba, gitu ya. Nah, ketentuannya bagaimana? Iya, kalau laki-laki itu 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Ya, sekarang masuk ke waktu dan pembagiannya. Waktu kurban kapan anak-anak? Hari Raya Idul Adha, tanggal berapa? 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian ditambah dengan hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, hari tasyrik itu adalah hari yang dilarang untuk berpuasa. Nah, pembagiannya bagaimana? Ya, sepertiga kalau berkurban itu boleh ya mengambil tidak lebih dari sepertiga, ya, sepertiga buat yang berkorban, kemudian sepertiga buat fakir miskin, dan sepertiga yang lain buat kerabat atau sahabat-sahabatnya. Ya, kira-kira pembagiannya dalam bentuk bagaimana? Dalam bentuk bagaimana dagingnya? Dagingnya, nih, ya, dagingnya mentah, ya, pembagiannya dagingnya mentah, ya. Kemudian kalau akikah, ya, iya, ya. Kalau akikah adalah dan hendaklah akikah itu dilakukan pada hari keberapa? 7, ya. Jika tidak, belum bisa, belum mampu, maka pada hari ke-14. Jika tidak lagi, maka pada hari ke-21. Jika belum mampu lagi, kapan-kapan bisa, ya, selagi orang tuanya itu mampu. Karena tadi apa? Hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Baik. Kemudian berupa apa pembagiannya? Dagingnya ya, dagingnya? Iya, dagingnya sudah masak, ya, sudah matang, tinggal bisa dinikmati. Ya, sekarang banyak jasa akikoh, ya. Oh, pesan mau akikoh anaknya laki-laki berarti 2, misalnya begitu, ya, 2. Kemudian bisa request, ya, request mau menunya apa, bisa sate, bisa tongseng, bisa gulai, seperti itu, ya, terserah, seperti itu. Nah, berarti di sini yang digarisbawahi adalah ketika kurban dagingnya dalam keadaan mentah, ketika akikoh dalam keadaan matang, ya. Anak-anak, kira-kira tadi ketika akikoh
Kalaupun tidak, kan tadi hukumnya apa? Sunnah muakkad. Begitu. Baik. Selanjutnya, ya, apa hikmah kurban dan akikah? Iya, ya. Mempererat tali persaudaraan, menambah semangat dalam hidupnya dan merasa ingin berkorban seperti yang lain. Jadi ada keinginan untuk bisa berkorban, ya, bisa melaksanakan ibadah kurban. Nah, akhirnya setelah tadi kita belajar pengertian dalilnya, ketentuan hewan, kemudian pembagiannya. Nah, apa perbedaan antara kedua ibadah penyembelihan tersebut? Perbedaan antara kurban dan akikah nanti akan didiskusikan di LKPD. Ya, simpulkan perbedaan kurban dan akikah dari aspek yang pertama pengertian, yang kedua ketentuan hewan, ketiga waktu penyembelihan, dan terakhir pembagian dagingnya. Kemudian aktivitas yang kedua, ini aktivitas keterampilannya, psikomotornya. Buatlah sebuah narasi sederhana, ya, tentang pelaksanaan kurban di lingkungan rumah dengan kerangka waktu, tempat, suasananya bagaimana, persiapan penyembelihan, pelaksanaan dan pembagian, dan kesimpulan serta pesan. Nah, di LKPD yang sudah dibagikan, coba diangkat dulu. LKPD-nya diangkat semuanya. Ada ya? Ya, silakan didiskusikan aktivitas-aktivitas yang ada di LKPD. Ada aktivitas 1 dan aktivitas 2, ya, secara berkelompok. Ustazah kasih waktu 30 menit, ya, semua harus aktif gitu, ya. Nanti persiapan untuk presentasi. Siap anak-anak? Siap. Siap, silakan. Ada yang mau bertanya sebelumnya? Anak-anak ada yang mau bertanya? Iya? Oh, ada yang mau bertanya, ya, semua mendengarkan. Apakah daging kurban yang telah dijual, yang telah dibagikan boleh dijual? Apakah? Daging kurban yang telah dibagikan boleh dijual? Oh, apakah daging kurban yang sudah dibagikan itu akhirnya dijual? Ya, kira-kira bagaimana anak-anak? Iya, nggak boleh ya, karena ibadah kurban itu adalah ibadah dalam rangka tadi mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jadi daging yang sudah diterima itu tidak boleh dijual, gitu, ya. Kemudian ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Sudah? Sudah. Ya, silakan mulai diskusi. Siap ya? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya lagi.
bertanyakan. Ada perbedaan dengan kebanyakan lagi ya. Ya, kalau sifat itu apa saja, kalimatnya beda, yang artinya beda. Yang bagaimana pembagian semuanya sudah ada. Sudah semua? Kelompok 1? Sudah? Dua? 3? Sampai kelompok 10 sudah semua ya? Alhamdulillah, silakan. Kita siapkan untuk presentasi kelompok. Ya, kita ada 2 aktivitas ya. Ada 2 aktivitas. Sudah siap untuk presentasi dan memberikan tanggapan? Siap anak-anak? Siap, baik. Untuk yang aktivitas pertama, silahkan satu kelompok mewakilkan siapa yang maju dari kelompoknya siapa? Kelompok 1, baik silahkan. Ya. Maju semua, tiga-tiganya. Kelompok yang lain memperhatikan, kemudian nanti menanggapi. Kelompok yang lain menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kita bersyukur kepada Allah atas lahirnya anak, berikan anak laki-laki maupun perempuan. Kedua, ketentuan hewan. Hewan kurban ada unta, sapi, kerbau, kambing, dan bibir domba. Unta berusia 5 tahun, sapi berusia 2 tahun, kambing 2 tahun, bibir domba 1 tahun, atau telah berganti gigi. Hewan akikah, laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Ketentuannya, kambing atau domba sehat, tidak boros dan tidak cacat. Berumur Ada yang mau bertanya mungkin? Kelompoknya Mbak Kaila, silahkan. Apakah boleh hewan untuk akikah diganti dengan ayam tetapi dalam jumlah banyak? Oh, hewan akikahnya itu tidak pakai kambing, tetapi diganti dengan ayam, tapi jumlahnya banyak, gitu ya. Mungkin sebanyak seharga 1 ekor kambing. Itu kira-kira bagaimana kelompoknya Mbak Kaila? Hewan untuk akikah itu kambing dan atau domba. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau akikah mau diganti hewan yang lain bisa tidak? Tidak ya, khusus kambing atau domba. Ya, lah itu seperti mana sabda Rasulullah. Ya, kalau laki-laki
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Ya, untuk aktivitas yang kedua, ya menyusun narasi sederhana tentang pelaksanaan kurban di lingkungan sekitar rumah kalian. Kelompok mana yang mau mewakilkan? Iya, silahkan kelompoknya Mbak Dava. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Punya masing-masing. Ya. Ya, baik anak-anak. Ya, sudah kita pelajari dari awal ya sampai akhir, sampai berdiskusi kalian tentang apa? Tadi kita belajar hari ini tentang apa aja? Kurban dan akikah. Ya, pengertiannya pasti di antara dua itu ada perbedaannya ya. Kalau kurban dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau akikah? Iya, rasa syukur atas kelahiran anak, gitu ya. Kemudian pembagiannya itu, pembagian daging kurban itu berbeda ya. Kurban dalam keadaan mentah, kemudian akikah dalam keadaan matang. Kemudian pelaksanaannya juga tentunya berbeda, gitu ya. Kalau akikah itu kelahiran hari ke-7, ya jika tidak bisa hari ke-14, jika tidak bisa hari ke-21, jika tidak bisa kapan semampunya, tidak apa-apa, begitu ya. Kemudian kalau kurban itu adalah hari raya Idul Adha ditambah hari tasyrik. Baik, ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Mbak Feli, silahkan. Karena saya pernah mendengar bahwa orang yang mau berkorban tidak boleh memotong kuku. Oh, orang yang mau berkorban tidak boleh potong kuku. Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, Mbak Perli, terima kasih. Oh, jadi begini anak-anak, ya. Bagi orang yang hendak mau berkorban, ya, itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah, ya, tanggal 1 Dzulhijjah itu dilarang untuk memotong kuku dan memotong rambut sampai waktu setelah penyembelihan, gitu ya. Itu berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, gitu ya. Jadi yang mau berkorban itu ya sebelumnya dipersiapkan dulu ya, sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ya, kuku dan rambut yang mau dipotong dulu. Setelah masuk tanggal 1 itu sudah tidak boleh sampai setelah penyembelihan, gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Baik, untuk yang terakhir Ustazah kasih soal untuk post test, ya. Waktunya 5 menit. Sudah semua? Ya. Baik, silakan dikumpulkan. Bagian sini dikumpulkan sama Mbak Oti. Bagian sini sama Zelda. Ya. Bagian samping kanan Ustazah sama Mbak Fatin. Silakan dikumpulkan. Baik anak-anak, ya, sudah melakukan tes post test ya, pengetahuan. Untuk kali ini waktunya untuk menyampaikan refleksi, ya, untuk menyampaikan refleksi. Bagaimana pembelajaran kita kali ini?
adalah kambing dan bukan yang lainnya. Oh ya, jadi hewannya kambing atau domba ya, bukan ayam, bukan sapi gitu ya, bukan kerbau gitu ya. Baik, kasih aplaus buat Hanum. Yang lain ada? Mbak Oti, silakan. Saya ingin menabung untuk bisa berkorban dengan hasil tabungan saya sendiri untuk bisa membeli seekor sapi. Masya Allah. Ya. Nah, harus ada rasa azam, sebuah keinginan ya, bahwa kita semua orang muslim ingin menunaikan ibadah kurban. Ya, tidak apa-apa kalian punya niatan bagus sekali ya, seperti Mbak Oti ya, menabung mungkin dari uang saku kalian disisihkan berapa setengahnya ya untuk menabung tabungan untuk beli kambing buat kurban. Masya Allah ya, semoga semua kita bisa melaksanakannya, menunaikannya. Allahumma amin. Alhamdulillah anak-anak, dari awal sampai akhir ya kita sudah belajar hari ini tentang kurban dan akikah, dengan harapan kita bisa tadi mengaplikasikan dalam kehidupan kita bersemangat untuk bisa menjalankan ibadah ini yang diajarkan oleh Rasulullah gitu ya. Untuk pertemuan selanjutnya adalah tentang sejarah ya, perkembangan Islam masuk ke Indonesia gitu. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.